Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita berjumpa teman-teman untuk membahas salah satu topik dari mata kuliah Hukum Islam bersama dengan saya, dosen pengampu kalian Bapak Budi Prasetyo Margono, yang akan mengajar kalian pada sesi hari ini. Kalau kemarin kita review ya, kita sudah belajar tentang hukum Islam mulai dari lahir pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa perbedaan dinamika karena Nabi Muhammad berdakwah pertama itu di Mekah 13 tahun, kemudian berpindah ke Madinah selama 10 tahun. Jadi total dakwahnya 13 tahun dengan hukum yang masih menunggu karena sifatnya adalah kontekstual. Jadi di mana ada permasalahan, hukum baru turun atau yang kita sebut sebagai turunnya wahyu secara berangsur-angsur. Tapi bukan hanya Al-Quran waktu itu yang kemudian menjadi salah satu sumber hukum, tapi ketika Al-Quran tidak ada, maka ijtihad dari Nabi sendiri itu juga menjadi sebuah hukum dalam sumber hukum Islam yang kedua. Begitu, namanya adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah segala sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, dikatakan Nabi, dilarang Nabi, bahkan diamnya Nabi itu juga menjadi sunnahnya Nabi. Maka kita di zaman awal sekali sudah punya dua sumber hukum Islam. Tapi ada beberapa case atau masalah ketika Nabi tidak ada di sana dan Al-Quran juga tidak menjawab. Maka kemudian lahir yang namanya sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma atau ijtihad. Ketika zaman Nabi pun ijtihad ini sudah pernah dilakukan begitu. Ketika para sahabat mereka sedang berdakwah di luar Madinah, kemudian tidak bersama dengan Nabi, ayat Al-Quran waktu itu juga belum ada, maka mereka berusaha untuk menentukan hukum sendiri sesuai dengan maslahat ummah waktu itu. Jadi ijma juga sudah mendapatkan ACC dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian dilanjutkan setelah Nabi Muhammad wafat, maka dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ada 4 sahabat utama yang menjadi khalifah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan Ali yang terakhir. Masing-masing khalifah memerintah dengan durasi waktu yang berbeda. Abu Bakar dengan durasinya 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun, Utsman yang paling lama 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib yang hanya 5 tahun. Masing-masing mempunyai permasalahan yang berbeda. Mereka juga menyikapinya dengan cara yang berbeda. Sehingga hukum Islam yang digunakan itu juga sedikit berbeda-beda di antara mereka semuanya sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Tapi masih satu line, masih satu jalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai, ada beberapa masalah yang terjadi di akhir pemerintahannya Ali bin Abi Thalib. Sehingga waktu itu diselesaikan dengan peristiwa perang, ada perang besar namanya Perang Siffin, dan diakhiri dengan tahkim. Ali bin Abi Thalib kemudian wafat dan digantikan oleh pemenang tahkim namanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian membawa Islam menjadi revolusioner yang harusnya sifatnya musyawarah sahabat-sahabat, tapi kemudian diubah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi sebuah dinasti atau kerajaan pertama dalam Islam, namanya adalah dinasti Umayyah. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan hukum Islam itu yang kemudian dilanjutkan di era dinasti-dinasti sampai pada abad pertengahan. Dalam judul yang hari ini sudah kita tampilkan adalah evolusi dan dinamika hukum Islam dari fleksibilitas masa klasik menuju pembaruan modern, begitu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman semuanya. Hukum Islam berevolusi dari yang fleksibel ekspansif mengalami stagnansi sistemik hingga bangkit merespon tantangan global, begitu. Nah, kalau kita lihat ini sebagai pengantar saja, nantinya kita akan bahas semacam ini. Jadi hukum Islam memang sifatnya adalah fleksibel dan juga sifatnya ekspansi ketika pada masa dinasti Umayyah, teman-teman. Dulu di zamannya Nabi memang perluasan wilayah dilakukan, zamannya sahabat perluasan wilayah juga dilakukan. Tapi pada zaman dinasti Umayyah itu dilakukan secara masif yang sangat luar biasa. Sehingga wilayah Muslim, wilayah Islam yang waktu itu ibu kotanya berpindah dari Madinah ke Damaskus atau Syam, begitu. Dan ketika zamannya dinasti Umayyah itu Islam menjadi sangat amat luas sekali, membentang dari timur sampai ke barat.
dari Persia, Baghdad, sampai ke ujung paling barat benua Afrika adalah negara Maghrib atau Maroko saat ini. Bahkan bisa menyeberang di atasnya Maroko, kita menguasai sebagian semenanjung Iberia, namanya adalah Spanyol atau Andalusia. Itu adalah wilayah Islam yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. Cukup luar biasa. Nah, setelah dinasti Umayyah kemudian dilanjutkan oleh rivalnya namanya adalah dinasti Abbasiyah. Cukup lama, 500 tahun, dari tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi. Ini membuat dinasti Abbasiyah menjadi salah satu dinasti dengan durasi yang cukup lama. Bukan hanya lama, tapi mereka juga meninggalkan peninggalan yang sangat luar biasa, salah satunya dari hukum Islam. Tapi apa yang terjadi setelah masa Abbasiyah adalah diserang atau diinvasi oleh pasukan Mongol dari Cina, dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan menyerang pusat peradaban Islam, yang waktu itu bukan hanya peradaban Islam, peradaban dunia, karena Islam di Baghdad mengalami masa yang sangat amat luar biasa, yang sampai disebut sebagai the golden age of Islam, masa keemasan Islam. Tapi kemudian bisa dihancurkan, diluluhlantakkan oleh pasukan Mongol dari Cina, yaitu dipimpin oleh Hulagu Khan. Maka yang terjadi, Islam selesai, ibu kota hancur lebur, perpustakaan Baitul Hikmah yang punya koleksi jutaan kitab di sana juga hancur, ulama-ulamanya semuanya dibunuh, Islam selesai di sana, teman-teman. Maka yang terjadi setelah itu adalah masa stagnansi atau masa taklid. Jadi stagnan ini tidak ada perubahan. Mereka cukup nyaman dengan keadaan yang ada. Tidak ada usaha atau ijtihad lebih untuk membangkitkan semangat-semangat Islam seperti pada masa Abbasiyah. Itu yang disebut sebagai stagnan dan taklid. Dan itu cukup lama, sampai tahun 1800-an dari waktu dihancurkan, tahun 1258. Begitu. Tapi kemudian di tahun abad ke-19 itu muncul beberapa tokoh yang kemudian mereka melakukan pembaharuan Islam. Ini menarik. Kenapa? Karena Islam waktu itu sedang dikuasai oleh Barat. Jadi tahun atau abad ke-15 Barat mulai menguasai beberapa wilayah termasuk wilayah Islam. Mereka melakukan kolonialisme dan imperialisme sehingga hukum Islam menjadi lesu dan tidak ada perkembangan di sana. Tapi kemudian di abad 19 beberapa tokoh ini menginspirasi untuk melakukan ijtihad lagi. Yuk ijtihad lagi begitu. Salah satu tokohnya nanti akan kita bahas di belakang, ada Muhammad Abduh, ada Muhammad Rashid Ridho, ada Muhammad Iqbal, juga Jamaluddin Al-Afghani. Nah, itu pengantar di depan. Kita lanjutkan teman-teman semuanya. Kalau kita lihat peta jalan periodisasi menunjukkan fluktuasi antara inovasi ijtihad dan kelesuan taklid. Kalau kita lihat mulai dari awal adalah masa Rasulullah, teman-teman di sini. Rasulullah para sahabat itu adalah pembentukan dasar dari hukum Islam, yaitu adanya Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad awal. Di masa Umayyah disebarkanlah Islam itu bukan hanya cuma di wilayah Islam Mekah, Madinah, dan Damaskus atau Syam saja, tapi bisa keluar dari wilayah-wilayah Islam melalui ekspansinya. Kemudian pada masa Abbasiyah mengalami masa yang sangat luar biasa karena menjadi the golden age of Islam, masa keemasan dengan lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perkembangan dari agama Islam itu sendiri. Maka muncul di sini banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang salah satunya kita terapkan sampai sekarang, ada tokoh imam 4 madhab fikih. Nah, itu juga lahir di sini. Lahir juga imam-imam hadis, itu juga di masanya Abbasiyah. Ini sangat luar biasa. Kemudian Abbasiyah dihancurkan oleh Mongol dan mengalami masa stagnansi. Kurang lebih hampir 700 sampai 800 tahun karena 7 abad gitu ya. Yang itu kemudian mereka melakukan taklid. Taklid itu adalah cuma menerapkan hukum yang sudah dilakukan oleh ulama terdahulu tanpa ada pembaruan. Ini kan nggak bisa. Karena kalau kita lihat yang kemarin kita sepakati, kalau Islam itu adalah fleksibel, berarti kalau kita pakai hukum yang lama untuk masalah yang baru, itu belum bisa menjawab permasalahan barunya. Nah, oleh karena itu, stagnansi ini menjadi salah satu lesunya hukum Islam di masa lalu. Kemudian di masa modern ini atau di abad ke-19 muncul lagi namanya adalah ijtihad neo-modern yang dilakukan oleh beberapa tokoh, begitu yang tadi Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, atau Jamaluddin Al-Afghani. Nah, kalau kita lihat teman-teman, fase pembinaan menetapkan ijtihad sebagai instrumen fleksibel untuk menjaga kemurnian sekaligus menjawab masalah baru.
Karakteristik pada abad pertama, jelas kalau ini karena masih ada Nabi Muhammad, maka pusat utama adalah dari Nabi Muhammad. Permasalahan apapun kalau dibawa ke Nabi Muhammad itu akan selesai. Dijawab dengan Al-Quran atau dijawab dengan hadis Nabi Muhammad sendiri, begitu. Tapi kemudian berkembang beberapa lain adalah tentang metode yang lain, tentang ijtihad kolektif para sahabat. Ketika Nabi sudah tidak ada, Al-Quran juga sudah berhenti turun, maka yang dilakukan selanjutnya adalah metode yang ketiga, yaitu ijma atau ijtihad para ulama, para sahabat di masa lalu, begitu. Kemudian kalau kita lihat dari fleksibilitas hukum ya, kebijakan Khalifah Umar bin Khattab contohnya dalam mengatur pajak tanah atau kharaj di wilayah yang ditaklukkan. Kemudian ijtihad ini tidak ada secara eksplisit di masa Nabi, namun sejalan dengan prinsip keadilan atau maslahah. Contohnya, Umar waktu itu menerapkan ada sebuah hukum tentang pajak tanah atau kharaj. Ada juga waktu itu tentang hukum pidana mencuri, potong tangan para petaninya, gitu. Itu tidak dilakukan oleh Umar karena kalau itu sampai dilakukan nanti akan membawa masalah dan malapetaka, terutama dalam pertanian, begitu. Sehingga Umar bukan kemudian menghindari hukum yang sudah ada, tapi mencari solusi terbaik sementara yang bisa dilakukan untuk maslahah atau untuk keadilan umat waktu itu. Nah, ini salah satu bentuk dari presiden fleksibilitas dari hukum Islam itu sendiri. Dan apa dampak yang dirasakan karena luas wilayah yang begitu dan apa dampak yang dirasakan dengan luas wilayah yang sangat besar sekali di masa Abbasiyah dan juga Umayyah waktu itu adalah dengan munculnya kitab fikih awal, namanya adalah kitab Al-Muwatta, karya dari Imam Malik, sebagai upaya untuk pembukaan hukum agar tidak terjadi disparitas putusan hakim. Mungkin kalau sekarang namanya adalah semacam jurisprudensi gitu ya. Jadi biar nanti setiap hakim yang ada di semua wilayah itu ada satu kesatuan pengambilan keputusan yang sama dengan sumber hukum yang sama, seperti itu. Nah, kita lanjutkan teman-teman semuanya pada eranya Umayyah sekarang. Umayyah ini dia sekitar 90 tahun, dimulai dari 661 sampai 750 Masehi. Upaya untuk memaksa hukum Islam beradaptasi secara pragmatis dengan tradisi lokal yang telah mapan, begitu. Kenapa kok semacam itu? Kalau kita lihat memang sangat idealis sekali di awal, karena Umayyah itu dia adalah Arab sentris, teman-teman. Ketika dia punya visi misi untuk melebarkan atau memperluas wilayah Islam, maka jelas nanti dia juga akan menerapkan hukum-hukum Islam dengan ketat kayak gitu. Makanya namanya adalah pragmatis Umayyah. Tapi setelah melihat kondisi, ternyata wilayah-wilayah di luar Arab itu berbeda dengan wilayah di Arab, maka kemudian hukum Islam juga berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di masa itu. Nah, salah satu di sini yang menjadi tumpuan ketika bertanya di masanya Umayyah adalah pada masa tabi'in, teman-teman. Ya, ulamanya adalah tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah orang yang dia belajar langsung dari para sahabat. Sedangkan sahabat itu adalah orang yang pernah belajar bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Jadi secara garis keilmuan itu dia masih lebih dekat kepada Nabi Muhammad, karena urutannya adalah zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, dan zaman tabi'in. Dinasti Bani Umayyah itu pada zaman tabi'in, maka dia juga memberikan masukan-masukan dalam perkembangan hukum Islam. Seperti itu. Dan kalau kita lihat selanjutnya adalah tentang desentralisasi kekuasaan, melahirkan pusat-pusat keilmuan dengan karakteristik epistemologi yang berbeda. Tadi sudah saya jelaskan teman-teman semuanya kalau di masanya Umayyah itu cakupan wilayahnya sangat luas sekali. Ibu kotanya memang ada di Syam atau di Suriah. Ini adalah ibu kota dari dinasti Umayyah, namanya adalah kota Damaskus. Tapi berkembang juga beberapa pusat kota yang lain yang dia menjadi tempat belajar, begitu. Jadi kayak pusat peradabannya itu tidak hanya di ibu kota, tapi di beberapa tempat yang lain. Contoh, seperti ada di Kufah dan Basrah, ini masuk wilayah Irak kayak gitu. Dan jelas di Madinah, karena ibu kota Islam sebelum dipindahkan ke Damaskus atau Syam, itu dia adalah di Madinah kayak gitu. Sehingga dari tiga kota ini itu mereka mengalami perbedaan-perbedaan dalam menyikapi hukum Islam. Kenapa begitu? Kalau kita lihat sekarang di Syam dulu. Syam itu dia atau Damaskus dia sebagai pusat kota, ibu kota di sana. Otomatis yang berkembang di sana hukum-hukumnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan kerajaan dinasti.
begitu. Jadi mungkin hukumnya tentang hukum perpolitikan, hukum tentang pemerintahan, hukum tentang kebijakan dan lain sebagainya. Itu yang berkembang di sana karena memang fokusnya itu adalah tentang kenegaraan itu atau administrasi publik. Nah, sedangkan di Kufah dan Basrah ya atau di daerah Irak itu dia jauh tuh dari ibu kota dan juga jauh dari Madinah tempat Nabi Muhammad melakukan kegiatannya sampai akhir hayat itu di Madinah. Maka ketika ada orang di Kufah dan Basrah begitu dan akhirnya yang dilakukan mereka adalah tetap ya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Akan tetapi karena mereka belum menemukan beberapa hadis ya atau putusan-putusan dari para sahabat terdahulu terkait dengan suatu masalah, maka mereka lebih mementingkan atau lebih berpendapat terhadap adanya rasional atau ra'yu dalam bahasa Arab. Jadi mereka memutuskan suatu hukum kalau tidak ada ya di Al-Quran dan hadis dan mereka mencari juga belum nemu di sana karena memang jauh dari pusat hadis dan juga dari ibu kota, maka mereka menggunakan rasional secara ijtihadnya begitu. Dan ini dilakukan oleh salah satu tokoh juga dari imam fikih kita, namanya adalah Imam Abu Hanafi kayak gitu. Nah, lanjut sekarang di Madinah. Madinah ini bisa dikatakan sebagai pusat kaum tradisionalis ya. Kenapa? Karena memang mereka secara tradisi itu sudah tahu banget bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat terdahulu. Karena memang pusatnya ada di Madinah. Jadi mereka melakukan segala sesuatu ya selain dari Al-Quran dan hadis, itu juga dari kebiasaan masyarakat yang katanya mereka itu melakukan itu karena sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad kayak gitu. Sehingga mereka berpendapat dengan hal yang semacam itu. Nah, ini diterapkan oleh para pengikut dari madhab Maliki kayak gitu atau Imam Maliki yang berpegang teguh terhadap tradisi penduduk Madinah waktu itu. Nah, ini yang terjadi ketika ada beberapa pusat kota dengan budayanya dan tradisinya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, kalau kita lanjutkan di sini pada era Abbasiyah. Abbasiyah itu 500 tahun dia berkuasa. Sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, ini menjadi salah satu reformasi lah ya dari masa sebelumnya. Kalau Umayyah dia lebih ke ekspansionis, kalau Abbasiyah ini dia lebih kepada eksplorasi intelektual. Mas, bentar, aku masih tag video, habis ini aku ke situ. Kamu mau videonya? 10 menit lagi, 10 menit lagi. Makannya apa jadinya? Kamu, Bisa lama-lama usia? hah? Lama-lama loh. Iya. Mau makan apa? Bahas yang ada, Bas. Kenapa nggak di kosmo aja, Mas? Iya, makan apa? Usu ya tempatnya beli makan. Jadi aku yang beli makan ya. Hidden. Hidden, nggak apa-apa. Ayo, udah boleh. Oke, kalau gitu. Cepet us ya. Iya, ditunggu. Udah, Assalamualaikum. Yuk, salam. Nah, dinasti Umayyah itu dia lebih mengedepankan atau lebih kepada eksplorasi intelektual, teman-teman semuanya. Jadi ada perubahan atau pergeseran epicentrum dari dinasti Umayyah yang dia lebih ke ekspansi. Kalau dinasti Abbasiyah dia lebih kepada intelektual gitu. Salah satu hal yang dilakukan oleh Abbasiyah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga putranya Al-Ma'mun adalah membuat salah satu perpustakaan terbesar di dunia dan juga terlengkap waktu itu. Namanya adalah Baitul Hikmah. Dengan cara apa mereka mengisi perpustakaan itu adalah dengan mengumpulkan semua manuskrip ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Nah, karena memang mereka itu berbahasa Persia dan bahasa Arab, maka beberapa sumber yang mereka dapat, manuskrip pengetahuan yang mereka dapat dari Yunani, dari Romawi, dari India, bahkan dari China, itu kemudian mereka terjemahkan. Maka waktu itu terjadi masa penerjemahan besar-besaran. Jadi kitab-kitab atau buku-buku itu diterjemahkan menjadi bahasa Arab supaya bisa dipahami, diteliti dan diajarkan oleh para ulama-ulama yang ada di Abbasiyah.
Maka tidak heran waktu itu kemudian terjadi yang namanya ledakan fikih, ledakan intelektual yang ada di Abbasiyah. Semua ulama-ulama hebat itu lahir dari Abbasiyah. Contoh, ada tokoh kedokteran yang disebut sebagai the father of medicine atau bapak kedokteran dunia. Itu juga lahir di masanya Abbasiyah. Namanya adalah Ibnu Sina, atau orang Eropa menyebutnya adalah Avicenna. Saking luar biasanya penemuan-penemuan dari Ibnu Sina ini, dia mengumpulkan semua ilmu tentang kedokteran dan kesehatan menjadi sebuah satu kitab besar, namanya adalah Qanun fi Atib, atau hukum-hukum kedokteran. Nah, ini luar biasa, lahir dari Abbasiyah. Bukan cuma Ibnu Sina, ada juga tokoh-tokoh yang lain seperti ada Ibnu Rusdi, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, Ibnu Haitham, ada Ar-Razi dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh besar lahir dari Abbasiyah. Dan bahkan ilmu agama pun juga berkembang dengan sangat pesat. 4 tokoh madhab fikih kita itu juga lahir dari Abbasiyah. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi, dan ada Imam Hambali. Mereka lahir dari Abbasiyah. Bahkan ada salah satu karya monumental setelah para imam fikih adalah imam hadis, teman-teman semua. 6 ulama hadis itu juga mereka lahir dari Abbasiyah. Yang salah satu kitab yang terkenal adalah dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu lahir di Abbasiyah. Ini menunjukkan bahwasanya Abbasiyah itu merupakan salah satu masa yang disebut sebagai the golden age of Islam. Masa kejayaan Islam yang di sana tumbuh berkembang tentang ilmu pengetahuan, bahkan hukum-hukum Islam juga diterapkan secara inklusif yang ada di Abbasiyah. Begitu. Ini sekilas kalau kita lihat dari perbedaan metodologi yang dihasilkan dari 4 madhab fikih kita ya, dari Sunni begitu. Ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kalau kita lihat secara karakteristiknya, memang mereka ini berbeda latar belakang, teman-teman. Kalau Hanafi itu latar belakangnya memang yang tadi sudah saya sebutkan ya, dia ada di daerah Basrah gitu, di Irak. Sehingga karena dia jauh dari Madinah, begitu, jauh juga dari ibu kota di Damaskus, kayak gitu ibu kotanya, sehingga dia menggunakan ra'yi atau menggunakan rasio. Jadi menggunakan akal ketika mau mengambil keputusan hukum kayak gitu. Ya tetap menggunakan Al-Quran dan hadis, hanya kemudian dia menggunakan rasio untuk ijtihadnya. Nah, berbeda lagi dengan Maliki. Imam Maliki ini karena beliau tinggalnya di Madinah, maka yang dipakai adalah tradisi orang-orang Madinah. Begitu. Jadi integrasi antara Al-Quran, hadis, dan juga bagaimana praktek kehidupan sosial yang ada di Madinah, karena itu representasi dari zamannya Nabi Muhammad waktu itu. Nah, kalau Syafi'i yang kita anut secara mayoritas ya di Indonesia, Syafi'i sendiri itu karakternya adalah dia sintesis antara rasionya Imam Hanafi dengan teks atau tradisi yang ada di Imam Malik. Kemudian menjadi jalan tengahnya adalah Imam Syafi'i begitu. Nah, kalau Hambali lebih ketat lagi, teman-teman. Kalau Hambali itu dia secara tekstual yang sangat ketat sekali. Dia memang memprioritaskan hadis di atas analogi. Jadi kalau masih ada hadis atau masih ada Al-Quran dan hadis yang paling tinggi, selama itu masih bisa digunakan, maka jangan menggunakan analogi yang lain atau nalar yang lain. Kayak gitu, itu lebih ketat lagi di Hambali. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ini adalah susunan dari ijtihadnya Abbasiyah. Dia menggunakan multi instrumen untuk memecahkan kebuntuan teks. Begitu. Jadi kalau kita lihat di masanya Abbasiyah ya, itu lebih kompleks lagi dalam memutuskan sebuah hukum. Kalau misalkan ada masalah hukum yang baru dan dicari di Al-Quran dan Sunnah, dia tidak ada ditemukan secara eksplisit, maka yang dilakukan seperti pada pendahulu-pendahulunya adalah melakukan ijma atau ijtihad para ulama dulu. Ketika di ijtihad itu dia belum bisa menemukan atau belum ada kesepakatan, maka dia menggunakan kias untuk mempermudah atau menyerupakan gitu, analogi rasional. Gitu. Berikutnya kalau misalkan kias sudah kurang bisa menentukan, maka bisa menggunakan namanya adalah istihsan. Di istihsan nggak bisa, maka menggunakan maslahah mursalah gitu. Kalau kita bisa simpulkan teman-teman semua,
Jadi instrumen yang digunakan Abbasiyah ini secara kompleks, dia ini memastikan bahwasanya hukum itu tidak pernah mengalami jalan buntu. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena ya tadi itu, fleksibilitas dari hukum Islam itu sendiri dengan beberapa instrumen atau metode yang digunakan itu pasti bisa menjawab. Nah, ini adalah jawaban dari semua permasalahan yang mungkin sekarang ini juga kita sedang rasakan. Jadi aslinya tidak ada masalah yang tidak ada jawaban. Semua pasti ada jawabannya. Oke, selanjutnya adalah deklarasi tertutupnya pintu ijtihad menggeser paradigma dari inovasi menuju repetisi atau taklid. Teman-teman, ketika Abbasiyah sudah berjaya selama 500 tahun, maka di tahun 1258 Abbasiyah mengalami serangan invasi yang cukup kuat dan membabi buta dari pasukan Mongol dari Cina. Maka itu kemudian Abbasiyah sebagai salah satu dinasti terbesar kita, peradaban utama kita di masa itu mengalami kehancuran yang cukup parah karena Mongol tidak ada ampun, dia menghancurkan semuanya. Abbasiyah luluh lantak rata dengan tanah, termasuk perpustakaan terbesar kita, Baitul Hikmah. Bukan cuma itu, para ulama-ulamanya, orang-orangnya juga dibunuh semuanya. Jadi selesai, peradaban Islam selesai. Maka setelah hancurnya Abbasiyah, ditaklukkannya Abbasiyah, yang terjadi adalah masa tertutupnya ijtihad atau masa stagnansi atau yang namanya adalah taklid. Apa itu taklid? Taklid itu adalah dia mengikuti pendapat-pendapat terdahulu tanpa tahu maksudnya, tanpa mau memperbaharui lagi, tanpa mau ijtihad. Nah, ini yang kurang tepat. Taklid ini akan sedikit berbahaya kalau kita tidak mau berijtihad lagi. Sedangkan masalah di masa sekarang dan di masa lalu itu ada perbedaan. Harusnya sebagai orang muslim yang kita pernah belajar sejarah terdahulu zamannya para sahabat Umayyah, Abbasiyah, mereka menggunakan metode ijtihad ketika tidak ditemukan masalah itu solusinya di Al-Quran dan hadis. Tapi di masa ini kita benar-benar tidak mau karena memang sudah tertutup pintu ijtihadnya. Ini yang sangat disayangkan sekali. Dan cukup lama kalau bisa kita lihat, cukup lama sekali masa taklid ini karena kurang lebih hampir 700 tahun. Itu ada beberapa sebab gitu ya, karena faktor internal, eksternal, dan tentunya ada taklid tadi itu. Sehingga yang terjadi karena Islam sudah tidak mau bergerak lagi di sana, maka bangsa Barat sudah mulai menginvasi dunia Islam dan beberapa wilayah yang ada Islamnya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai masa kolonialisme dan imperialisme. Pada abad ke-15 itu ditemukan navigasi samudra, sehingga orang-orang Eropa mereka berlayar menuju ke wilayah-wilayah Muslim dan di Asia, terutama di Asia dan di Afrika juga, sehingga waktu itu Islam tidak bisa berkembang lagi tuh, karena memang mereka sudah dijajah oleh bangsa Barat. Dan sampai kapan penjajahannya itu? Sekitar tahun 1900-an. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai kebangkitan modern abad 19, menjadikan ijtihad sebagai senjata melawan kolonialisme dan kebekuan, begitu. Nah, di masa ini kemudian taklid ini sudah mulai diragukan lagi kalau ternyata ini nggak cocok kalau kita pakai sekarang, karena permasalahannya berbeda. Kita harus cari ijtihad yang baru untuk menemukan hukum-hukum yang baru dan semangat yang baru, seperti semangat pada masa Umayyah dan Abbasiyah itu. Maka kemudian muncul beberapa tokoh ya. Di sini ada 3 tokoh yang dikenalkan, adalah Jamaluddin Al-Afghani ya, dia ini lebih kepada pan-islamisme dan perlawanan politik. Kemudian dan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, ini mereka dari Mesir yang mengenalkan tentang reformasi pendidikan dan ijtihad rasional. Dan juga Rasyid Ridho ini tentang institusionalisasi pemikiran melalui media atau menggunakan media massa untuk berdakwahnya dan mempengaruhi orang-orang. Dari mereka bertiga ini akhirnya mereka bisa menginspirasi beberapa tokoh dunia, begitu, termasuk tokoh kita dari Indonesia. Ada tokoh kita yang sedang belajar di Mekah dan mereka juga mengenal tentang bagaimana ajaran dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridho terkait umat Islam tidak boleh stagnan, kita harus bergerak. Mereka dari Indonesia adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka ketika mereka pulang ke Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mendirikan organisasi pada tahun 1912 dengan nama organisasi adalah Muhammadiyah, mereformasi pendidikan Islam di Indonesia yang waktu itu masih dijajah oleh Belanda. Tapi apa yang kita ketahui, Muhammadiyah di zaman sekarang menjadi salah satu yayasan organisasi Islam dengan prospek
pendidikan terbesar di dunia. Dan NU sendiri lahir dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Itu juga menjadi salah satu ciri khasnya tentang kultural masyarakat yang ada di pesantren-pesantren. Mereka berdua menginspirasi Indonesia untuk bisa tetap bangkit, untuk melakukan ijtihad, dan kita harus kuat ketika dijajah oleh bangsa Barat. Nah, itulah hukum Islam yang kemudian berkembang dengan pesat. Kalau kita bisa simpulkan teman-teman semuanya, adalah tentang fleksibilitas berbasis maslahah adalah kunci dari hukum Islam di era disrupsi ini. Sejarah membuktikan bahwasanya hukum Islam itu sangat kuat dan bisa beradaptasi, contohnya pada masa Abbasiyah, dan akan runtuh ketika kita menolak perubahan atau yang namanya taklid dan stagnansi. Apa implikasi yang bisa kita ambil adalah pendekatan ijtihad kolaboratif, sangat mendesak untuk menjawab krisis etika modern. Contoh sekarang ini lagi berkembang sekali tentang AI. AI ini kalau tidak kita batasi dengan etik, maka dia akan kemana-mana, keluar kemana-mana. Ini sangat berbahaya sekali, dan hukum Islam akan menjawab tentang hal yang semacam itu. Nah, ini akan menjadi kunci bahwasanya Islam itu, hukum Islam itu memang dari Al-Quran. Ini ada tertera di sini adalah Al-Quran surat An-Nahl ayat 44, dikatakan di sana, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Jadi memang Al-Quran itu sudah memberikan fondasi awalnya, Sunnah sudah memberikan beberapa praktiknya, ijtihad itu yang tidak boleh berhenti sampai sini. Nah, hukum Islam menjadi sangat fleksibel dan dia harus menjadi pedoman untuk kita semuanya. Ketika ada tantangan dan masalah yang belum terselesaikan, maka hukum Islam harus menjadi solusinya. Itu adalah perkuliahan kita pada hari ini, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.